Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue bukan nge-review sepatu ini ya, cuman mau ngasih penjelasan tentang sepatu ini. Ini masih kotor banget bos. Sepatu ini ya kan, Kompas Petrogrip. Ini gue beli itu pas lagi zamannya COVID kalau nggak salah. Jadi yang gue jelasin di sini bagian-bagian dan jenis sepatunya nih. Siapa tahu bisa buat pengalaman teman-teman yang nonton video ini. Kita buka aja ya. Kotor banget bos, taruh di luar tuh, nggak kena debu kena apa tuh. Ini dalamnya masih bagus tuh. Ini paper pack. Oke, ulang ya, gue kasih tahu dulu berdasarkan pengalaman gua. Ini kardusnya dulu ya, kita packagingnya dulu. Ini box yang mengkilat gini. Kalau teman-teman pengen tahu ini jenisnya, kalau sama tukang pembuat kardus itu namanya duplek. Jadi kayak kalau yang mengkilat ini duplek, ini tebel dan kokoh, dan kebanyakan brand lokal kan makanya yang mengkilat ini duplek. Nanti gua kasih harga berapa harganya satu box ini di akhir video, termasuk berapa biaya sepatu vulkanisir modalnya ya, modalnya berapa itu nanti gua sepil harganya, biaya produksi kardus dan sepatu untuk vulkanisir itu harga berapa nanti di akhir video, biar kalian semua nonton video ini sampai kelar biar nggak salah paham. Masih bagus bos. Jarang gue pakai sih, karena gua gawe itu, gua kerja itu pakai sepatu safety dari Cata, dari perusahaan lah, makanya gue jarang gue pakai ini sepatu. Udah kotor sebenarnya sih. Oke, ini jenisnya vulkanisir. Kenapa vulkanisir itu ya, vulkanisir itu lebih kokoh, lebih awet dibandingkan dengan sepatu yang lainnya ya, karena posisinya vulkanisir itu, ini karet mentah di open sama uppernya. Jadi pas yang di open dengan suhu tertentu, makanya udah dilem, udah di open lagi, udah pasti kuat. Dan ada sih beberapa brand lokal yang ngasih review diinjak pakai, dilindes pakai truk, pakai bulldozer juga nggak rusak. Emang nggak rusak bos, vulkanisir itu paling kuat karena posisinya upper sama outsole dilem, terus dimasukin di mesin di open, jadi pasti kuat banget. Vulkanisir itu kayak Converse, kayak ya jenis sepatu kasual gini lah, jenis sepatu kasual gini. Oke, gua akan kasih tahu bagian-bagian sepatu. Ini dari sini semuanya itu outsole. Ini udah custom karena brand ini tahu sendiri kalian lah, udah punya nama di Indonesia, outsole. Dan yang di pinggiran ini kan dipisah ini sebenarnya mah udah termasuk bagian outsole ya, tapi ada namanya. Nah ini bro,
ini keliling, ini midsole keliling, jadi karetnya beda. Ini outsole, ini midsole. Nah ini upper, keseluruhan upper ya, yang paling atasnya upper, body itu upper. Nah ini bahannya 12 oz, kanvas 12 oz itu lebih halus, lebih boleh dikatakan yang terbaik lah. Nah yang ini nih, ini yang putih ini bro, nih gua sengaja gua nggak buka, ribet lah. Yang ini macam-macam ngasih namanya ya, sebenarnya sama aja, ada yang bilang lidah, ada yang bilang tang sepatu, ada yang bilang linding sepatu, macam-macam, suka-suka kalian aja. Kenapa ada yang bilang lidah kayak lidah ini. Nah kalau di dalam ini insole nih, yang ini insole ini ada yang dilem, ada yang terpisah. Sebenarnya ini dilem sama pihak kompasnya, cuman lemnya jelek dia, jadi nggak begitu nempel. Ini buat kenyamanan sepatu, biar agak empuk dipakainya, makanya dikasih insole. Tapi kalau udah tebel dalamnya, ininya nih, ini udah tebel, ini nggak usah pakai insole juga empuk semuanya. Sama produsennya dikasih busa dulu, terus baru dikasih lapisan. Ini bisa macam-macam lah, tergantung request yang punya brand. Tadi gue bilang harga, bukan harga ya, biaya produksi. Jadi gue ini beli sepatu ini waktu zaman covid 500 berapa ya, 560 apa 580 gue lupa. Biaya produksinya bro, nih gua spill dulu ya. Ini kardus duplek, biaya produksinya di bawah 10.000 per piece. Kenapa gue bilang? Karena gue tahu biayanya. Gue ngomong kayak gini karena gue tahu harganya, dan gue juga dulu pernah jualan kardus. Persisnya berapa nggak gue kasih tahu, pokoknya mah di bawah 10.000. Mau yang kayak gimana modelnya masih bawah 10.000. Kalau duplek ini tuh sebenarnya ini tipis bos, cuman tajam, kokoh dan tajam karena dia dipres. Nah ini paper pack ini, kalau yang polos itu satu rim itu kisaran 100.000 sampai 300.000 yang polos. Ini ada mereknya, dan ya pasti belanjanya nggak mungkin per piece, pasti per rim. Satu rim kan 500 piece, pasti lebih mahal dikit lah karena ada sablonnya. Nah biaya produksi vulkanisir semuanya di bawah 100.000. Gua jamin di bawah 100.000. Kenapa? Gua dapat info itu A1, gua nggak usah kasih tahu siapa orangnya. Kenapa? Vulkanisir biayanya murah, dan brand-brand lokal kan banyak banget bos, dan murah-murah. Ada sepatunya kan kisaran 200-300, di bawah 500.000 lah kalau vulkanisir itu. Biaya sepatu vulkanisir di bawah 100.000 itu udah bagus banget. Oke, bagus banget. Kenapa?
brand-brand itu ngejual sampai harga mungkin brand luar negeri kayak Pontos itu di atas 1 juta, terus ini 500 lebih, dan brand lokal yang lainnya juga di bawah 500, 300, 200, bahkan ada yang harga 100 ribuan. Kembali lagi ke strategi bisnis mereka masing-masing ya. Jadi itu harga itu ditentukan sama ya owner mereka sendiri dengan pertimbangan dengan gaji karyawan, pajak segala macam lah. Jadi wajar sih, itu hak prerogatif yang punya brand. Nah, kenapa gua kasih tahu, gua sepil harga biaya produksinya itu ya sekedar pengalaman aja, siapa tahu teman-teman ada yang pengen tahu biaya produksi sepatu, dan gue pastiin pasti kuantitinya banyak. Jadi semuanya pengrajin A bisa minimal 100 piece, bisa 200 piece, bisa 300 piece, bahkan bisa 1000 piece minimal. Ada minimal produksinya ya, makanya murah. Nggak mungkin lah kalau pabrik terus beli satu, kan nggak mungkin. Mereka juga gaji karyawan, bayar pajak, listrik segala macam. Dari biaya produksi yang di bawah 100 ribu itu untuk sepatu vulkanisir yang paling mahal itu bikin ini nih bos, ini outsole custom. Ini kan udah custom, ini request sesuai owner brandnya. Ini bikin outsole ini yang paling mahal, dan nggak bisa namanya 5 size gitu, 41, 42, 43 sampai 44 gitu, enggak, dia satu-satu. Semuanya size 40 ya ukuran outsole-nya segini, 41 lebih gede lagi, 42 lebih gede lagi, selisih 1 cm. Dari 39, 40, 42 itu antara size itu selisihnya 1 cm. Biaya bikin outsole ini dulu zamannya covid, setahu gua ya, nyetak mesinnya itu 5.000 bos, satu size 5 juta, itu yang paling mahal. Jadi kalau brand lokal maupun brand internasional, kalau outsole-nya sudah custom, ini udah custom kayak gini, ya pasti ada harganya, karena biaya outsole-nya mahal bos. Bayangin 1 juta, satu size itu kurang lebih 5 jutaan. Kalau 5 size ya berarti kali 5, kalau 10 size ya kali 10 gitu aja ya. Itu yang paling mahal, biar kalian tahu bos. Oke. Nah, yang mahal lagi selain biaya produksi sepatu itu bikin sampel bos, bikin sampel. Jadi semuanya owner punya gambar, gue pengen gambarnya ini, contoh ya kan, gambarnya kayak gini nih, itu masih mentah. Datang ke pengrajin sepatu atau ke pabrik sepatu, satu sampel sepatu itu kisaran 2.000 sampai 4.000, 2 juta sampai 4 juta satu sampel, dan bisa direvisi itu beda-beda ya orang sampel itu. Ada yang 3 kali revisi, ada yang ada paling maksimal 5 kali revisi lah. Jadi gambar datang, gue pengen bikin kayak gini, dibikin lah sama orang sampel, bikin, namanya ada yang kurang nih, warnanya ini kurang pas, ini dirubah. Nah itu biasanya itu 3 sampai 5
kali bikin. Makanya bikin sepatu tuh yang mahal itu outsole, custom, dan sampel sepatu. Jadi jangan ini ya, jangan lo bilang wah mahal segala macam. Enggak, itu masalah mahal dan murah itu tergantung kemampuan kantong masing-masing, bos. Ya, bikin brand lokal itu menurut gua biayanya nggak begitu mahal. Kalau cuman dari produksi doang ya, yang bikin mahal kan iklan dan endorse artis, itu yang bisa 3 kali lipat dari biaya produksi. Dari gua sekian aja, semoga video ini bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam netizen.